ibunda dari Virgon memberikan pernyataan ingin Virgon dan Inara rujuk. Jadi dari pihak kepolisian sendiri sudah meresmikan bahwasannya Virgon dan juga teman wanitanya ini sudah naik status menjadi tersangka ya guys. Hola netizen yang tercinta, kesedihan tengah dirasakan keluarga Virgon setelah sang musisi ditangkap polisi akibat kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Di sisi lain, sang ibunda Eva Manurung justru bersyukur putranya ditangkap polisi. Meski sempat pingsan lantaran terkejut, Eva Manurung memetik hikmah atas penangkapan Virgon. Eva Manurung menyeratkan bahwa dirinya lebih baik melihat putranya berada di sel tahanan ketimbang berujung overdosis. Pernyataan tersebut disampaikan Eva Manurung saat berbincang didampingi putri sulungnya atau kakak Virgon, Feby Carol. Ucapan terima kasih juga disampaikan Eva Manurung kepada pihak kepolisian. Tidak hanya kepada polisi, Eva Manurung juga berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas campur tangannya dengan cara yang dianggap tepat. Eva Manurung menyampaikan pernyataan yang menyeratkan harapan agar Virgon bisa kembali ke pelukannya. Ia tidak malu dengan stigma negatif yang kini melekat pada Virgon. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Wow, kalian udah dengar? Virgon ditangkap polisi karena narkoboy. Nah, dia katanya pakai bubuk-bubuk bersama teman perempuannya. Entah siapa dia. Nah, mudah-mudahan ini pelajaran buat kita semua ya guys. Dan untuk Inara, kalian hebat dan kamu adalah orang yang paling beruntung. Dengan kasus ini berarti kita semua tahu siapa dia. Oke? Jagalah anak kalian baik-baik. Semoga ini tidak menjadi bumerang untuk anak-anak ya. Untuk perkembangan anak yang mana seorang ayah melakukan hal yang tidak semestinya gitu ya. Jadi jagalah anak baik-baik, buatlah dia perkembangannya menjadi lebih bagus lagi. Jangan sampai, jagalah perkembangannya dengan sesungguh hati. Mudah-mudahan apa yang terjadi oleh Virgon tidak mempengaruhi perkembangan anak-anak. Dan sebagai ibu yang baik harus memberikan asupan-asupan positif. Jangan menjelek-jelekan siapapun, jangan menjelek-jelekan ayahnya. Biarkanlah proses hukum berlangsung dan semoga ada keadilan untuk kamu. Bagaimanapun juga kebatilan itu pasti akan terkalahkan oleh orang-orang yang sabar. Oke Inara, salam buat mama kamu ya. Akhirnya ketangkap juga kan. Tapi tenang aja lah, biasanya kalau artis-artis kalau ketangkap tangan narkoba tetap nyakuannya 2 bulan itu nanti. Jadi dia tuh menangani masa rehab ya kan, walaupun udah ketangkap tangan. Ya beda kalau misalnya kita para orang-orang biasa ya kan, ketangkap tangan, oh 5 tahun kau ya, hukuman kau 5 tahun ketangkap tangan, kau narkoba pula kau. Kalau misalnya artis ketangkap tangan, rehab itu ya, rehab penyalahgunaan narkoba 2 bulan paling udah keluar. Masih ingat kan selebgram yang kemarin ketangkap itu? Coba dia keluarkan. Gitulah artis. Sini juga Inara juga menuliskan caption kayak gini ya kan. Dia bilang, maafkan mama ya anak-anak ya, mungkin mama salah pilih bapak untuk kalian gitu kali ya kan. Tapi ya udahlah, semoga lah ini satu musibah ini jadi pelajaran buat Abang Virgon supaya tidak mengulangi lagi hal-hal yang kayak gitu. Abang pun gak berubah-berubah sih, perempuan aku tengok di kosan berdua gini sama perempuan. Ada pemberitaan tentang ditangkapnya Virgon ya, tentang kasus narkoba dan bersama wanita lain berinisial PA di kamar kos berdua. Nah, mendengar kasus ini Ibu Eva Manurung sampai pingsan guys. Kakaknya nangis dan ibunya ya masih membela anaknya. Anak saya tuh nggak bisa dikasarin ya, kalau misal dikasarin ya jadi begini gitu. Dia masih nyalahin mantunya. Adalah orang-orang pada banyak yang bilang ya ibu dan kakaknya lagi sibuk sama berondong. Ya guys, kalau udah punya masalah harusnya kita makin merendah ya, tapi jangan membela-bela diri. Jadi kalau semakin ada masalah terus membela diri, masalahnya makin banyak guys. Dan ini kasusnya ya. Kasus dengan kejadian ini membuat orang berkomentar ya, kayak kasusnya dianggap sama dengan kasusnya Dinner Candy dan Coapex. Coapex kan ditangkap ya guys, dan ini juga sama ditangkap. Jadi banyak yang bilang doa istri pertama itu sampai ke langit, beda istri beda rezeki. Bahkan Inara Rusli bilang, saya sudah berusaha menyelamatkan dia ya. Melihat kejadian ini orang berkata ya kalau Inara itu pantas untuk meninggalkan dia ya.
Habis ibunya sibuk dengan berondong sama kakaknya. Dan sekarang ibunya nangis-nangis karena nggak akan dapat lagi setoran. Ya, dengan kasus ini banyak komentar guys ya. Sampai ada yang bilang, dari Virgon kita belajar kalau Virgon itu nggak belajar. Ya, dan ada yang bilang juga kalau kesalahan Virgon itu diulang-ulang cewek guys, cewek. Ya sudahlah, intinya gitu guys, kalau ada masalah cepat-cepat merendah, jangan sampai nanti masalahnya tambah banyak ya. Jadi semoga Virgon, ibunya dengan kakaknya semakin berubah total ya guys. Kalau udah salah ya jangan diam, gak usah membela diri si A, si B, si C, bela Virgon. Banyak orang yang malah nyalahin mereka ya, tapi namanya ibu ya, apalagi kakak perempuannya, walaupun beda ayah, tapi kan karena sama-sama selalu ya, sekarang merasa sedih juga ya. Semoga Virgon berubah, ibunya berubah, kakaknya berubah, dan kita juga berubah. Oke guys, lagi dan lagi ya ada artis ketangkap gara-gara kasus narkoboy. Sekarang yang ketangkap adalah Virgon, seorang penyanyi ya. Nah di sini gue mau ngebahas bukan si Virgon ya, tapi gue mau ngebahas tentang om gue juga ya, dulu pernah kena kasus narkoboy ya. Dan dia juga direhab dan sama juga gara-gara bu ya. Jadi itu tuh merusak jaringan otak kita ya. Jadi mau dibilang udah rehab pun itu nggak bisa 100% sembuh. Ibaratnya kayak kertas udah lo remek-remek terus lo mau rapihin lagi, pasti masih ada lecek-leceknya ya. Sama juga untuk orang yang udah pernah narkoboy, apalagi bu itu ya, ininya udah keganggu. Dan bagaimana caranya dia untuk akhirnya bisa kembali normal ya, mendekatkan diri kepada Tuhan aja, dan juga support dari keluarga. Jadi menurut gue, buat orang-orang seperti Virgon ini, dia tuh sebenarnya butuh banget support dari keluarga. Dan dia juga sebenarnya itu harus punya support system yang dimana mengajak dia nih untuk melakukan hal positif, hal-hal keagamaan yang lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya dia bisa melupakan penggunaan narkoba tersebut. Memang gak gampang ya, bertahap, tapi mudah-mudahan ya langkah-langkah tersebut yang dipakai sama om gue sehingga dia sekarang bisa kembali normal, punya anak, berkeluarga baik-baik aja gitu. Kabar terbaru mengenai kasus Virgon yang sekarang ini statusnya sudah naik menjadi tersangka, dan di sisi lain ibunda dari Virgon memberikan pernyataan ingin Virgon dan Inara rujuk. Jadi dari pihak kepolisian sendiri sudah meresmikan bahwasannya Virgon dan juga teman wanitanya ini sudah naik status menjadi tersangka ya guys. Banyak juga berita yang beredar bahwasannya alasan Virgon memakai narkocoy adalah untuk menurunkan berat badan secara instan. Dan kabarnya penyalur narkoboynya Virgon ini juga sudah tertangkap. Dan soal ibunda dari Virgon, beliau ini diundang ke salah satu acara TV dan beliau menangis-nangis menginginkan anaknya dan juga Inara ini rujuk. Dikarenakan menurut beliau lebih baik memperbaiki diri satu sama lain daripada mengenal orang baru. Menurut kalian gimana guys? Apakah Virgon ini memakai narkocoy guna untuk menguruskan badan dan juga glow up agar Inara bisa menerimanya kembali? Padahal sebetulnya glow up itu menurut gue nggak cuma harus dari berat badan sih, tapi bisa juga dari kesehatan kulit. Maka dari itu kita harus rutin memakai skincare dan juga minum kolagen. Tua-tua nggak jelas banget sih. Elah masih makin narkoboy. Ji, lu ngapa lagi sih? Ini nih, lihat nih ada burung madu nih makin narkoboy. Gedek banget ya. Burung madu yang bisa makin narkoboy? Virgon, ini nih dia nih yang lagunya ting 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 kertek kertek gerak. Apa sih namanya itu lagunya? Gua gak ngerti dah itu. Oh, Surat Untuk Star lah. Itu dia. Musisi orang bener-bener main apa namanya? Main bass, main apa nyanyi gitu ya. Iya. Apa namanya biar bener gitu tuh. Ini ngapain sih dia makin narkoboy? Ngajak-ngajak perempuan lagi. Cakep Ji, kayaknya perempuannya tapi Ji. Ya cakep, cuman cakepan mantan bininya lah. Taruh mana lagi, ngeband kagak, job kagak, cerai iya. Ya lah, bini cakep-cakep ditinggalin. Lah iya bener. Udah punya duit, makin narkoboy dia. Bagaimana bikin album, mendingan bikin album ketahuan ya kan. Berkarya aja udah, jangan macem-macem. Iya, main apa gitu tuh, bikin lagu apa yang baru ya kan, album apa keluarin gitu tuh. Biar penonton apa featuring bareng siapa ya kan. Biar fansnya juga ada pendengar barunya gitu Ji, bikin lagu baru. Kalau emang kagak ada panggilan nih, kagak ada panggilan job lagi nih, job apa namanya, ngeband gitu tuh ya. Orang bikinnya apa sih? Dia bikin usaha apa gitu tuh, apa bikin chopper ya kan? Iya. Buat readingan tuh sama Pak Jokowi ke IKN kan. Bener. Mantep ya. Iya. Kalau emang kagak pengen nyanyi, ngelukis ya.
Iya. Kalau nggak emang udah bosen tuh jadi gali tukang kuburan lah, gali kuburan gitu, Riz. Kalau nggak gali apa kek, gali sumur kek. Iya udah apa? Ngapain? Jangan yang kagak-kagak dipakai. Yang kemarin udah ada ya kan artis kemarin Iya. Telegram, kemarin artis layar gede dan punya duit dikit beli yang kagak-kagak. Narkoba. Iya, orang mah apaan gitu, beli pancong ngono Iya. ya. Beli ketan susu Kemayoran kayak Nasi uduk, nyarap. nasi uduknya racing ya kan. Nah, enak itu. Apanya jembreng ya kan jadi Benar. amat. Iya. Lah dibeli gituan. Iya. Jangan pakai gituan. Emang ada untungnya apa pakai begitu? Pakai gitu emang digaji apa gue tanya? Kagak lah. Apa udah megang bas betot aja apa Tahu. Virgon? Badannya udah kayak apa, Ji? Badannya, Ji? Gabus pucung ah. Wah.